Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak lama kemudian, tetua tersebut kembali sambil membawa lencana giok biru dengan gambar busur panah emas di tengahnya. Sang patriark yang kuai lalu melepaskan lencana tersebut. Lencana itu bergetar lalu menghampiri King Ruo dengan perlahan. Dengan seketika yang kuai bersujud, lalu diikuti oleh yang lainnya. Bahkan Yang Su dan rombongannya yang membawa King Ruo sebelumnya begitu terkejut akan hal itu. Suasana di tempat itu benar-benar menjadi hening, bahkan Yang Kuai tidak tahu apa yang harus diucapkan karena dirinya benar-benar tidak mengenal identitas yang ada di hadapan mereka tersebut. King Ruo mendesah panjang. Patriark, ucap King Ruo. Panggil aku Kuai saja, penguasa muda, jawab Yang Kuai, memotong kata-kata King Ruo. Atas dasar apa kalian bersujud di hadapanku? Ucap King Ruo, penguasa. Lencana suci panah petir adalah artefak suci yang diberikan langsung oleh Dewa Luo. Lencana ini hanya akan hidup pada mereka yang merupakan pemilik darah murni atau terah utama, ucap sang patriark. Kata-kata Yang Kuai membuat Yang Su dan rombongannya langsung berkeringat dingin. Jangan-jangan tindakan yang dilakukan oleh tuan ini sebelumnya adalah pura-pura saja. Mereka membatin. King Ruo dengan tenang meraih lencana tersebut. Kekuatan petir yang tersegel di dalam lencana tersebut bereaksi dengan kekuatan darah emas yang King Ruo miliki. Tidak hanya itu, lencana emas itu lalu berubah menjadi busur panah petir, membuat Yang Kuai dan beberapa tetua di tempat itu mulai menangis terseduh-seduh. Oh langit, terima kasih. Akhirnya, ucap Yang Kuai berulang-ulang yang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Berdirilah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah sambil mengubah tampilan wajahnya ke bentuk yang asli. Yang Kuai, Yang Su beserta rombongannya begitu terpana, bahkan semua orang yang ada di tempat itu menatap tampilan King Ruo dengan takjub. Dengan segera Yang Kuai mengarahkan King Ruo duduk pada kursi utama. Setelah semua orang duduk pada kursinya, King Ruo lalu memperkenalkan diri. Aku King Ruo, ucapnya dengan tenang. King Ruo. Yang Kuai beserta para tetua saling berpandangan. Penguasa muda, apakah itu nama samaran? King Ruo menggelengkan kepalanya. Itu adalah nama asliku. Penguasa muda, bagi Anda siapa penguasa agung Luo Feng? Tanyanya dengan wajah serius. King Ruo tersenyum lembut. Dia adalah ayah dan guruku, sambil menunjukkan lencana Phoenix emas dengan giok biru yang berada di tengah dadanya. Selain itu, pedang langit biru tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu. Apakah kalian mengenal dua benda ini? Yang Kuai menganggukkan kepalanya, menatap King Ruo dengan mata berkaca-kaca. King Ruo lalu menembakkan setetes darah emas pada Yang Kuai. Penguasa muda, terima kasih, ucapnya bersujud sambil menyerap kekuatan darah emas itu. Bangunlah, ucap King Ruo. Setelah melihat King Ruo memberikan kekuatan darah emas pada Yang Kuai, secara perlahan ketegangan di dalam ruangan itu menghilang bahkan mereka terlihat sangat bahagia. Nona Yang Su, apakah yang Anda maksud sebelumnya adalah lencana panah petir ini? Tanya King Ruo. Benar penguasa muda, jawabnya dengan terbata-bata. Penguasa, beberapa hari yang lalu tiba-tiba lencana panah petir itu bereaksi dengan melepaskan tembakan petir ke atas langit dunia kecil, lalu kami memeriksa mantra kabut petir yang ada di atas puncak gunung kabut hitam yang ternyata telah dilewati seseorang, ucap Yang Kuai menjelaskan hal itu dengan rinci, hingga mereka menugaskan Yang Su dan rombongannya untuk mengikuti King Ruo. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil menimang-nimang panah petir emas yang merupakan senjata dewa surga tingkat puncak tersebut, lalu menyerahkannya pada Yang Kuai. Yang Kuai, simpanlah.
Terima kasih penguasa muda, sambil menyimpan panah tersebut. Penguasa muda, apakah penguasa agung? Ucap Patriark dengan ragu. Yang Kuai, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Tanya King Ruo. Penguasa muda, tentu saja, jawabnya dengan wajah berseri-seri. Baiklah, para tetua, kumpulkan semua orang yang ada di dalam dunia kecil ini. Minta mereka membawa semua barang yang mereka miliki. Ucap King Ruo, tanpa membantah. Beberapa tetua lalu meninggalkan ruangan itu. Penguasa muda, apa yang akan Anda lakukan? Tanya sang patriark kebingungan. Yang Kuai, dunia kecil ini sudah berada di ambang batas kehancuran. Jika kalian tidak pergi maka kalian akan mati bersamanya. Aku tahu kalian pasti sudah melakukan ritual pengorbanan darah dewa untuk mempertahankannya, tetapi itu tidak akan menjamin tempat ini tetap utuh, jawab King Ruo menjelaskan. Yang Kuai menganggukkan kepalanya dengan sedih. Penguasa, lalu kemana Anda akan membawa kami pergi? Benua teratai biru. Tapi penguasa, bagaimana caranya? Yang Kuai, serahkan semua padaku. Bukankah kamu ingin bertemu dengan ayah guru? Ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab Yang Kuai tanpa membantah. Sambil menunggu para tetua mengumpulkan semua orang, King Ruo membawa mereka berbincang-bincang santai. Yang Kuai, aku sudah cukup lama berada di dunia neraka kuno, dan aku merindukan masakan yang enak, ucap King Ruo mencairkan suasana. Yang Kuai menegang sesaat lalu dengan segera memerintahkan para pelayan untuk membawa makanan terbaik. Mohon pengampunanmu penguasa, aku bahkan sampai tidak memikirkan hal itu, ucapnya dengan wajah bersalah. Aku hanya bercanda. Yang Kuai, apa yang membuatmu begitu tegang? Apakah kamu sedang memikirkan bagaimana cara diriku membawa kalian meninggalkan tempat ini? Yang Kuai menganggukkan kepalanya pelan. Tenanglah, sudah aku katakan sebelumnya, serahkan padaku. Baik penguasa. King Ruo menatap Yang Su dan rombongannya dengan senyum ramah. Yang Su, dan kalian semua, terima kasih telah membawaku ke tempat ini. Jika tidak, aku akan begitu bersalah telah membuat kalian mati di dunia neraka kuno yang suram ini. Penguasa, seharusnya kami yang berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan kami sebelumnya. Penguasa, apa benar demikian? Tanya Patriark Yang Kuai. King Ruo menganggukkan kepalanya. Hanya masalah sederhana. Penguasa, apakah dari awal Anda sudah mengetahui kami? King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku bahkan dapat melihat kekuatan darah kalian saat itu. Apalagi saat kalian menunjukkan lencana klan Yang, ucapnya dengan senyum kecil. Jadi selama perjalanan itu penguasa berpura-pura. Maaf, aku hanya ingin lihat bagaimana cara kalian bertahan di dunia neraka kuno ini, ucapnya sambil tersenyum ramah. Yang Su dan rombongannya merasa sangat malu. Mereka benar-benar tidak menyadari jika selama perjalanan itu, King Ruo dengan sengaja menguji kekuatan mereka. Penguasa, kami mohon pengampunanmu atas sikap kami yang kurang ramah sebelumnya, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, aku sangat tidak senang jika kalian selalu berlutut di hadapanku. Terima kasih penguasa. Hais, aku hampir lupa. Yang Kuai, apa ada anggota klan yang saat ini sedang menjalankan misi? Tidak ada penguasa. Di dunia neraka kuno ini keberadaan kami benar-benar sangat menyedihkan. Aura emas yang sangat mencolok membuat keberadaan kami mudah diketahui, bahkan teknik penyamaran kami juga sangat buruk, sehingga menjadikan kami sebagai hewan buruan ras iblis, ucapnya mendesah panjang. Aku mengerti. Lalu bagaimana ceritanya kalian bisa berada di tempat yang sangat suram ini? Yang Kuai mendesah panjang lalu menatap King Ruo dengan lekat. Penguasa muda, sejak kekacauan itu para leluhur lalu membawa kami meninggalkan daratan ilahi, tapi mereka tidak menyangka jika akan terlempar di tempat ini. Kekacauan dalam lintasan lorong dimensi, ucap King Ruo. Benar penguasa, dan kami tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini, jawab sang patriark dengan wajah sedih. Aku mengerti, karena aura spiritual dunia ini bukanlah untuk para dewa, ucap King Ruo menganggukkan kepalanya. Penguasa, jika aku boleh tahu,
Hal apa yang membawa Anda ke neraka kuno ini? Tanya sang patriark. Membuat kekacauan, jawab King Ruo sambil tersenyum ramah. Maksud penguasa, Yang Kuai, aku saat ini dalam misi rahasia untuk membunuh Mogui Tufu. Apa? Penguasa jangan bercanda. Kaisar neraka iblis selatan ini benar-benar sangat kuat. Yang Su dan rombongannya bahkan begitu terkejut, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Tenanglah, semua sudah dalam rencanaku, jawab King Ruo santai. Tapi penguasa, Yang Kuai, aku bukan orang konyol, jawabnya tenang. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu hanya bisa menganggukkan kepala dan meyakinkan diri untuk mempercayai kata-kata tersebut. Sambil menikmati makanan yang telah tersedia, King Ruo terus membawa mereka berbincang-bincang dengan santai. Sikap King Ruo yang lemah lembut dan mendominasi itu membuat mereka benar-benar merasa aman dan nyaman. Setelah cukup lama berbincang-bincang, beberapa tetua yang ditugaskan untuk mengumpulkan semua orang sebelumnya kembali memasuki ruangan. Penguasa muda, mereka semua sudah kami kumpulkan, ucap salah satu tetua. Baik, mari temui mereka, jawab King Ruo sambil berdiri dari kursinya. Di halaman istana, telah berkumpul 8.000 orang. Mereka terdiri dari orang tua, dewasa dan anak-anak, dalam keadaan bingung, karena mereka hanya diminta oleh para tetua untuk datang di tempat itu sambil membawa berbagai jenis barang yang mereka miliki. Tidak lama kemudian, Yang Kuai bersama beberapa tetua dan King Ruo keluar dari istana. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Dari sekian banyak orang yang ada di tempat itu, semuanya merupakan kultivator tingkat rendah. Walaupun darah emas mereka terlihat kentara, tetapi kekurangan sumber daya membuat mereka menjadi lemah, terlebih lagi para leluhur mereka yang merupakan para kultivator tingkat tinggi, yang selalu mengorbankan kekuatan darahnya untuk menghidupkan dunia kecil itu. Mereka tampak bingung saat melihat kehadiran King Ruo yang berada di tengah-tengah para tetua. Saudara sekalian, beri hormat pada penguasa muda King Ruo, ucap Yang Kuai membuka suara. Mereka tampak begitu terkejut, menatap King Ruo dengan ragu, namun melihat kesungguhan wajah Yang Kuai mereka lalu berlutut dan memberi hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima. Terima kasih penguasa muda, ucap mereka sambil bertanya-tanya. King Ruo sekali lagi menunjukkan lencana Phoenix emas dan pedang langit biru, sehingga membuat mereka terdiam. Saudara sekalian, kita akan meninggalkan tempat ini. Apakah kalian telah membawa barang yang telah kalian miliki? Tanya patriark Yang Kuai. Apa? Mereka bahkan lebih terkejut dan bingung saat mendengar Yang Kuai mengatakan hal itu. Patriark, kita akan pergi kemana dan bagaimana caranya? Ucapnya dengan suasana yang mulai ribut. Tenanglah, serahkan semuanya pada penguasa muda, jawab Yang Kuai tenang sambil menatap King Ruo. Aku akan membawa kalian ke benua teratai biru. Di sana juga ada klan Cie, klan Kiong dan klan Tian. Di benua teratai biru, kalian bisa lebih leluasa dan memulihkan diri, jawab King Ruo dengan wajah serius. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan namun dengan keadaan ragu. Sung, udara bergetar lembut bersamaan dengan munculnya gerbang dimensi dunia jiwa. Masuklah, aku memiliki dunia kecil sementara. Kalian semua bisa beristirahat dan tinggal di sana beberapa waktu sebelum aku membawa kalian keluar dari dunia neraka kuno ini. Baik penguasa, Yang Kuai, Yang Su, ucap King Ruo pada para tetua lainnya. Baik penguasa, jawab mereka lalu memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, Yang Kuai dan rombongannya muncul di puncak sebuah gunung di wilayah barat. Di tempat itu, mereka langsung disambut oleh Zin dan Zan dengan ramah. Tuan, siapa kalian dan dunia apa ini? Tanya patriark Yang Kuai dengan hormat. Saudara Yang Kuai, aku Zin, dan dia saudaraku Zan. Kami adalah pelayan penguasa muda King Ruo. Saat ini kalian berada di dunia segel perak, dunia kecil yang berada di dalam cincin penyimpanan penguasa muda King Ruo. Zin berbohong sesuai dengan permintaan King Ruo, yang masih ingin merahasiakan keberadaan dunia jiwanya dari klan Yang. Baik,
kami mengerti, jawab Yang Kuai. Saudara sekalian, silakan beristirahat dan memulihkan diri di kawasan gunung ini, tetapi jangan keluar, karena dunia segel perak kadang tidak stabil. Selain itu, aku juga tidak ingin ada kesalahpahaman dengan ratusan hewan buas yang ada di lembah gunung ini, ucap Zan menjelaskan. Baik, jawab Yang Kuai sekali lagi. Baik, selamat beristirahat, dan pulihkan diri kalian, ucapnya sambil memberi jutaan kristal jiwa dan buah-buahan abadi. Saudara Zan, Saudara Zin, ini, terimalah, kami akan mendapat hukuman penguasa jika saudara menolaknya, ucap Zan dengan wajah serius. Baik, jawab Yang Kuai dengan tangan bergetar, karena setelah ribuan tahun mereka akhirnya dapat melihat buah-buahan abadi tersebut, bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Saudara terima kasih, ucapnya sambil meneteskan air mata. Tidak hanya Yang Kuai, para tetua di tempat itu juga tidak kalah terharunya. Baik, kami akan pergi, ucap Zin sambil meninggalkan tempat itu. Dunia kecil yang King Ruo masih membuka gerbang dimensi dunia jiwa sambil menunggu puluhan murid yang tersisa. Setelah semua orang memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu kembali memasuki istana. Sus, Tao Tao dan Lin Ran beserta rombongannya keluar dari dunia jiwa. Kalian semua, periksa seluruh kawasan ini. Baik penguasa, ucap mereka yang langsung meninggalkan istana tersebut dan bergerak ke berbagai arah. Setelah mereka pergi, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa, dan muncul di atas langit puncak gunung barat mengawasi mereka. Zin dan Zan muncul. Penguasa, apakah kalian sudah melakukannya sesuai permintaanku? Sudah penguasa. Baik, tetap awasi mereka, ucapnya sambil menyegel seluruh kawasan gunung itu dengan perisai kabut ilusi. Baik penguasa, tapi mengapa Anda melakukan hal itu pada mereka? Zin, ada banyak orang di antara mereka, dan kita tidak tahu dengan hatinya. Lebih baik berjaga-jaga, karena dunia jiwa hanya boleh untuk kalian yang aku anggap sebagai orang sendiri. Lagi pula, mereka sudah begitu lama berada di dunia neraka kuno, tidak menutup kemungkinan akan ada penjahat di antara mereka. Baik penguasa, kami mengerti. Baik, aku pergi, ucap King Ruo langsung meninggalkan tempat itu, dan keluar dari dunia jiwa. Saat King Ruo keluar dari dunia jiwa, Tao Tao dan yang lainnya telah kembali. Penguasa, tempat ini benar-benar kosong dan hanya tersisa 3 pilar giok putih, dan Jingshen yang sudah tua dan sekarat. Ucap Tao Tao. Baik, kalian semua kembalilah ke dalam dunia jiwa. Setelah mereka memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan istana dan menuju pusat penopang dunia kecil tersebut. Aura kegelapan benar-benar mengikis kekuatan spiritual dunia kecil ini, bahkan membuat orang spiritual di tempat ini benar-benar kering kerontang. King Ruo membatin. King Ruo bahkan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat ketiga pilar giok putih tersebut dipenuhi darah emas. Sudah berapa banyak generasi yang terbunuh dan mengorbankan kekuatan darahnya untuk menopang dunia ini. Ayah guru, mengapa kamu menenggelamkan diri dalam kesedihan hingga melupakan orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu? King Ruo membatin dan sedih. King Ruo terdiam sesaat sambil menatap ketiga pilar giok putih tersebut. Saat aku melepaskan ketiga pilar giok dan mengambil Jingshen ini, dunia ini pasti akan hancur seketika. Jika tidak diambil, sangat sayang sekali, ucapnya membatin. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu mengeluarkan rantai hitam kebiruan. Dia mengikat ketiga pilar tersebut dan mengikat Jingshen tua yang sekarat tersebut. King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu menuju gerbang teleportasi dunia kecil. Trar, suara retakan terdengar saat ketiga pilar dan Jingshen tersebut mulai ditarik. King Ruo memasuki gerbang teleportasi sambil menarik rantai hitam kebiruan. 3 detik setelah King Ruo keluar dari gerbang teleportasi dan muncul di atas permukaan sungai belerang hitam, dunia kecil tersebut langsung meledak. Duar, ledakan dahsyat itu mengguncang gunung kabut hitam, bahkan memuntahkan lava pijar dari perut gunung tersebut.
Ketiga pilar giok putih beserta Jingshan tua yang King Ruo tarik dengan rantai hitam keluar dari sungai belerang. Haha, akhirnya, ucapnya senang sambil menarik rantai hitam tersebut dan melemparnya ke dalam dunia jiwa, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. 5 menit setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, ratusan kultivator tingkat tinggi muncul mendatangi sumber ledakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kekuatan lain yang sedang terbangun di dalam kawah gunung ini? Tidak mungkin, tidak ada riak aura hewan buas atau kekuatan lainnya. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Semua orang yang tiba di tempat itu dibuat bingung. Sebagian di antara mereka bergerak menyebar untuk mencari petunjuk. Setelah cukup lama, tetapi mereka masih belum menemukan petunjuk tersebut, sehingga satu persatu mereka mulai meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan kawasan Gunung Kabut Hitam hingga akhirnya tiba di tempat di mana dirinya pernah berurusan dengan bandit Gada Perak sebelumnya. Ternyata kawasan ini memang wilayah kekuasaan mereka. King Ruo membatin saat merasakan beberapa aura yang dikenalnya mendekati tempat itu. Pemimpin kelompok bandit Gada Perak bersama 10 pemuda lainnya muncul menghadang King Ruo dengan seringai dingin. "Nak, malang sekali nasibmu," ucap sang pemimpin bandit tertawa bahagia. "Tuan, aku," ucap King Ruo menjeda kalimatnya menatap pemuda yang pernah dia patahkan tangannya muncul bersama 40 pemuda lainnya. "Kebetulan sekali, aku dapat melatih Lin Ran dan rombongannya," King Ruo membatin. "Bajingan. Saatnya membuat perhitungan," teriak sang pemuda dengan kemarahan yang menyala. "Oh, ternyata kalian belum jera," ucap King Ruo santai. "Bocah, kami telah mengetahui trik murahanmu," jawab bandit itu sambil tersenyum bahagia. "Oh ya, bocah, kebohonganmu menggunakan batu peledak energi benar-benar trik murahan," ucap sang pemuda sambil tertawa. "Oh tidak," ucap King Ruo pura-pura ketakutan. Reaksi King Ruo terlihat begitu ketakutan membuat kelompok tersebut begitu bahagia, bahkan beberapa dari mereka tertawa hingga terpingkal-pingkal. "Nak, aku Suesie akan mengajarkanmu apa itu penderitaan," ucapnya sambil bergerak mendekati King Ruo. Namun tiba-tiba mereka terdiam saat King Ruo mencengkram leher pemuda tersebut. "Sue, nama yang bagus. Apakah kau pikir aku konyol dan naif?" ucap King Ruo sambil mengeratkan cengkramannya. "Kau, cekairat," suara leher pemuda tersebut remuk. "Tidak," teriak sang pemimpin kelompok murka sambil melepaskan aura dewa surga tingkat menengah. "Ambil bocah naif ini," teriak King Ruo sambil melempar tubuh tersebut. Tubuh tersebut melayang dan menghantam sang pemimpin. "Kau harus mati," teriak sang pemimpin sambil bergerak menyerang King Ruo. Daur, ledakan dahsyat bergema saat gada peraknya beradu dengan serangan King Ruo. Sang pemimpin kelompok tersebut terlempar hingga beberapa meter bersama gada peraknya, dan tangan kanannya yang telah hancur. "Apa?" Semua orang yang ada di tempat itu terkejut, dengan tatapan tidak percaya. "Dia sebelumnya memang telah menipu kita. Aktifkan formasi," teriak sang pemimpin murka sambil memulihkan tangannya yang telah hancur. 50 pemuda lainnya bergerak membentuk formasi serangan mengelilingi King Ruo. "Kalian semut berani bertindak di hadapan penguasa kami," teriak Lin Ran muncul bersama rombongannya. "Apa?" ucap sang pemimpin kelompok bandit panik. "Lin Ran, selesaikan secepatnya." "Baik penguasa," jawabnya sambil bergerak menyerang. Ledakan aura dewa surga meledak dari tubuh mereka. Duar, pertempuran terjadi. Satu persatu para kultivator tingkat rendah itu mulai berjatuhan dan dihancurkan. Teriak sang pemimpin bandit kesal saat anak buahnya menjadi bulan-bulanan Lin Ran dan rombongannya. Pertempuran yang tidak seimbang itu berjalan begitu singkat. Dalam belasan tarikan nafas semua bandit itu telah dirobohkan. "Penguasa, bagaimana dengan pemuda ini?" tanya Lin Ran sambil menyeret tubuh sang pemimpin bandit dan saudaranya yang telah kehilangan anggota tubuhnya itu. "Hancurkan," ucap King Ruo santai.
Tuan, tolong ampuni kami Tuan, ucap sang pemimpin bandit memohon sambil menangis. Tanpa menghiraukan permohonan itu, dengan santai Lin Ran menghancurkan kedua tubuh pemuda itu satu persatu dan mengubah tubuhnya menjadi kabut darah. Ambil semua cincin penyimpanannya, ucap King Ruo sambil mengamati kawasan tersebut dengan santai. Tidak lama kemudian, Lin Ran dan rombongannya selesai menjarah para bandit tersebut, lalu menghampiri King Ruo dan memberikan cincin tersebut. Ambil saja, itu untuk kalian, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa dan meminta mereka untuk beristirahat dan memulihkan diri. Setelah Lin Ran dan rombongannya memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu bergegas meninggalkan tempat itu menuju kota Wenyi. 2 hari kemudian, menjelang pagi, King Ruo tiba di kota Wenyi. Menggunakan tampilan wajah Lin Ran, King Ruo memasuki kota itu lalu menuju penginapan tempat Yan Xiaoer dan Li Hui beristirahat. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di tempat itu. Tuan, ucap beberapa pelayan menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Pelayan, aku ingin ruangan khusus. Apa ada? Ada Tuan. Mari, jawab sang pelayan sambil membawa King Ruo menuju ruangan yang dimaksud. Setelah tiba di ruangan itu, King Ruo lalu memesan beberapa makanan dan minuman dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah pelayan itu pergi, King Ruo lalu memanggil Yan Xiaoer dan rombongan untuk datang di ruangan itu. Dalam waktu singkat, Yan Xiaoer, Li Hui dan Tang Yin tiba di tempat itu. Jenderal, senang melihat Anda, ucap Tang Yin menyapa King Ruo dengan hormat. Aku juga senang melihat kalian. Lalu di mana Sun Bai dan Jiang Lu? Tanya King Ruo. Saudara Ruo, mereka saat ini ada di Gunung Pasak Angin, menjaga gerbang teleportasi yang telah dibuat di sana, jawab Yan Xiaoer menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya senang. Saudara Yan, bagaimana dengan pekerjaan kalian? Saudara Ruo, semuanya telah berjalan dengan baik dan saat ini kami telah mendirikan 7 titik gerbang teleportasi, dan kami akan mendirikan 2 titik lainnya yaitu di Gunung Angin Selatan dan Ibu Kota Kekaisaran Selatan. Sangat luar biasa, ucap King Ruo senang. Yan Xiaoer lalu menjelaskan keberadaan tempat itu dengan rinci. Mulai dari titik pertama hingga titik ke-7 di Gunung Pasak Angin. Lalu apa rencana saudara Ruo selanjutnya? Siang ini aku akan bergerak menuju ibu kota Kekaisaran Iblis Selatan. Saat aku tiba di Danking, aku akan mengabari kalian, ucap King Ruo. Jenderal, lalu bagaimana dengan herbal kayu bayangan dan racun hati monyet yang Jenderal berikan sebelumnya? Tanya Tang Yin. Kalian bisa menggunakannya untuk membuat kekacauan dan melindungi kawasan gerbang teleportasi, jawab King Ruo. Baik, kami mengerti. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa pelayan memasuki ruangan sambil membawa makanan dan minuman yang telah King Ruo pesan sebelumnya. Terima kasih pelayan, ucap King Ruo ramah sambil meminta para pelayan itu meninggalkan ruangan. Setelah pelayan itu pergi, King Ruo melanjutkan pembicaraan mereka. Pada saat aku akan bergerak, aku akan mengabari kalian untuk bersiap-siap, ucap King Ruo. Baik Jenderal, tapi, ucap Tang Yin ragu. Katakanlah, apakah Jenderal akan tetap melakukan misi ini seorang diri? Tenanglah, aku juga tidak ingin mati konyol. Seandainya aku tidak dapat membunuh Mogui Tufu, tetapi setidaknya aku bisa memberikan peringatan padanya. Ingat tugas utama kalian untuk menyiapkan jalur pelarian itu. Selain itu, aku juga sudah menyiapkan tim khusus. Baik Jenderal. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Yan Xiaoer dan rombongannya lalu meninggalkan tempat itu. Ingat, jaga diri kalian dan tetap berhati-hati, ucap King Ruo. Baik Jenderal, jawab mereka. Setelah Yan Xiaoer dan rombongannya pergi, King Ruo lalu memanggil Lin Ran dan rombongannya serta Nuli Yang dan kedua saudaranya untuk menikmati makanan yang telah disediakan. Penguasa, di mana kita saat ini? Tanya Lin Ran sambil menikmati makanannya. Saat ini kita ada di kota Wenyi, kota terdekat dengan ibu kota Kekaisaran Iblis Selatan. Lin Ran, Nuli Yang dan kalian semuanya,
Ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengan kalian, ucapnya dengan wajah serius. Silakan penguasa. Sebenarnya saat ini aku sedang menjalankan misi yang sangat berat, dan aku perlu bantuan kalian, ucap King Ruo. Penguasa pernah mengatakan bahwa nyawa kami adalah tanggung jawab Anda, dan kami juga harus melakukan hal yang sama, jawab Lin Ran. Terima kasih. Tapi aku harap kalian tidak membenciku, ucapnya sambil mendesah panjang. Penguasa, kami tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Saat ini kami adalah pelayan dan kami akan melakukan apapun yang penguasa minta, ucap Lin Song dengan wajah serius. Baik, aku akan mengatakannya. Aku memerlukan bantuan kalian untuk membunuh Mogui Tufu. Apa? Lin Ran dan rombongannya begitu terkejut. Ini adalah misi yang sangat sulit. Mengapa penguasa harus berhadapan dengan Mogui Tufu, ucap Lin Ran khawatir. Aku tahu ini adalah misi yang sangat berat. Awalnya aku juga ragu dengan diriku, namun kehadiran kalian menguatkanku untuk melakukannya, ucapnya dengan wajah serius. Penguasa, mengapa kita harus melakukannya? Tanya Nuli Yang. Nuli Yang, aku tidak akan melakukannya jika tidak terpaksa. Ide liar Mogui Tufu untuk menginvasi daratan tengah harus segera dihentikan. Dengan begitu, orang-orang di daratan tengah dapat menikmati ketenangan dan kedamaian, ucap King Ruo menjelaskan. Apa? Mereka begitu terkejut dengan informasi tersebut, menatap King Ruo ragu. Aku telah berurusan dengan orang-orang yang telah dikirimnya ke daratan tengah, dan mereka telah merencanakan ini sejak lama, ucap King Ruo sambil menjelaskan pertemuannya dengan beberapa prajurit elit yang dikirim oleh Mogui Tufu ke benua teratai biru dengan rinci. Lin Ran dan rombongannya terdiam mendengarkan penjelasan King Ruo dengan penuh perhatian. Apakah kalian tidak membenciku? Penguasa, kami juga tidak senang dengan tindakannya. Keberadaan kami semua di klan Gu, itu adalah ulahnya. Penguasa, kapan kita bergerak? Tanya Lin Ran. Secepatnya. Baik penguasa, kami selalu siap. Baik, senang mendengarnya. King Ruo lalu menjelaskan rencananya kepada mereka dengan rinci. Setelah membicarakan rencana tersebut, King Ruo meminta mereka kembali ke dalam dunia jiwa, sedangkan dirinya melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kekaisaran. King Ruo terus bergerak meninggalkan kota Wenyi dengan tenang. Kali ini, tujuannya adalah untuk segera tiba di kota Dankeng, ibu kota kekaisaran iblis selatan. 5 hari kemudian, menjelang pagi, King Ruo tiba di kota Dankeng. Sebuah kota yang terlihat seperti di dalam sebuah kawah raksasa dengan benteng batu hitam. Luas kota itu bahkan 5 kali lipat dari kota-kota yang ada di neraka kuno yang pernah King Ruo singgahi. King Ruo lalu mengubah tampilan wajahnya menggunakan wajah Nuli Yang, dan menggunakan lencana klan Kui, yang diambil dari cincin Kui Zan sebelumnya. Menurutnya sangat mencurigakan jika dia menggunakan lencana klan Yin atau klan Mogui, karena pihak otoritas ataupun prajurit yang berjaga, pasti akan mengenal orang-orang yang menggunakan lencana klan tersebut. Setelah mengamati dan mempelajari pertahanan kota itu dari luar, King Ruo lalu memasuki kota dengan tenang setelah membayar biaya masuk sebesar 250 butir kristal langit. Di dalam kota, sepanjang hari itu King Ruo menyusuri setiap sudut kota dan mempelajarinya. Saat malam tiba, King Ruo lalu mencari penginapan dan beristirahat. Sepanjang malam King Ruo memulihkan kekuatannya dan berkultivasi dengan tenang. Menjelang pagi, King Ruo meninggalkan kamar penginapan, kembali melakukan pekerjaannya, mengamati situasi kota tersebut dan mempelajari sistem pertahanan dan keamanannya. Kota Dankeng benar-benar memiliki penjagaan yang sangat rapi, King Ruo membatin sambil terus bergerak mengitari kota itu. Setelah menemukan dan menentukan tempat yang baik, King Ruo lalu membuat mantra formasi persembunyian dan formasi pengurung waktu di 10 titik yang mengitari kawasan istana kota. Di setiap tempat itu, King Ruo menempatkan masing-masing 29 ekor hewan buas tingkat Dewa Surga, dan satu pelayannya untuk menjaga dan mengendalikan hewan tersebut. Dengan demikian kini hanya tersisa 5 ekor hewan buas dari 295 ekor yang ditangkap dari gunung hewan iblis di kota Heitougu. Lin Ran, jangan bergerak sebelum aku memberi tanda.
Selain itu, setelah kalian melepaskan hewan buas ini, segera pergi ke arah timur, dan temui Jenderal Yan Xiaoer dan Tang Yin yang berjaga di rumah tua. Baik penguasa, baik, aku pergi, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Menjelang sore, King Ruo memasuki kawasan istana para pangeran, menyelinap dan memasuki kawasan istana putra mahkota. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mendekati Mogui Tufu dan menjalankan misinya adalah dengan menyamar menjadi Mogui Yi. Di istana putra mahkota, Mogui Yi duduk bersama para jenderal dan beberapa menteri lainnya sambil menikmati suasana sore itu. "Jenderal Sibeng, bagaimana pekerjaan kalian?" tanya Mogui Yi. "Putra mahkota, orang-orang yang aku kirim untuk melakukan penyelidikan mengenai keberadaan Pangeran Mogui Ying masih belum menemukan titik terang. Bahkan keberadaannya sepertinya menghilang dari dunia ini," jawab Si Beng menjelaskan. "Apa mungkin dia sudah mati?" Jenderal Yinsa, "Itu tidak mungkin. Satu-satunya alasan ayahanda belum menggerakkan pasukan khususnya adalah karena lencana giok jiwa itu masih baik-baik saja," ucapnya sambil menyesap minumannya. "Pangeran, apakah aku harus bergerak?" Jenderal Yinsa, "Jangan gegabah. Di sampingnya masih ada Paman Mao, yang juga seorang kultivator dewa surga tingkat menengah," ucap sang pangeran. "Pangeran, lalu apa yang akan kita lakukan?" tanya seorang menteri. "Tunggu saja. Semoga mata-mata menemukan keberadaannya. Setelah itu, kalian langsung bergerak. Lakukan dengan rahasia," ucap sang pangeran. "Baik pangeran." "Pelayan, minumannya," ucap Mogui Yi memanggil pelayan yang berjaga tidak jauh dari tempat duduknya. Dengan segera pelayan itu menuangkan minuman pada gelasnya. "Putra mahkota," ucap Yin Sa dengan ragu. "Jenderal, katakan saja. Apakah Yang Mulia Kaisar tidak mencurigai Anda?" ucapnya dengan wajah serius. Mogui Yi mendesah panjang. "Dari sikap ayah, aku yakin dia tidak mencurigaiku, tapi tidak dengan ibu," ucapnya dengan wajah masam. "Putra mahkota, jika Pangeran Mogui Ying benar-benar mati, apa yang harus kita lakukan?" tanya Yin Sa. "Yin Sa, apalagi yang bisa kita lakukan? Itu berarti takdirku sebagai penerus Kekaisaran Iblis Selatan dapat berjalan mulus," jawab sang pangeran dengan senyuman dingin. Menurutnya, keberadaan Mogui Ying tidak ubahnya seperti duri dalam daging. Sepanjang malam, Mogui Yi dan para jenderal kepercayaannya membicarakan masalah keberadaan Mogui Ying. Hingga menjelang tengah malam, Mogui Yi mengakhiri pertemuan itu lalu kembali ke dalam kamarnya bersama pelayan setianya dengan kepala yang mulai terasa berat. "Apa ini?" batinya sambil menahan kepalanya yang semakin berat. "Putra mahkota, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku juga kurang tahu, tapi ini aneh," ucapnya sambil terus berjalan. Saat mendekati pintu kamarnya, pandangannya semakin buram. "Pelayan Mai, pelayan Mai," teriaknya dengan tubuh yang hampir roboh. "Yang Mulia, apa yang terjadi?" ucapnya sambil memapah Mogui Yi dan membuka pintu kamar. "Kepalaku terasa sakit," ucapnya sambil memasuki kamar. "Yang Mulia, beristirahatlah," ucapnya sambil membantu Mogui Yi berbaring di tempat tidurnya. "Pelayan Mai, panggilkan aku Tabib Yishi," ucapnya sambil memegang kepalanya yang semakin sakit. "Baik, Yang Mulia. Bertahanlah," ucap sang pelayan sambil menuju pintu kamar. Krar, pelayan tersebut lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan menyegelnya dengan mantra formasi tingkat tinggi. Dengan seringai dingin lalu kembali menghampiri Mogui Yi yang kini hanya bisa memejamkan mata. Sus, rantai hitam kebiruan muncul melilit tubuh yang sudah tidak berdaya itu. "Ah, siapa kau bangsat?" teriak Mogui Yi dengan sisa kesadaran terkejut saat merasakan tubuhnya terlilit rantai hitam kebiruan tersebut. Bahkan dirinya terlihat semakin panik saat pelayan setianya tersebut mengubah tampilan wajahnya. "Aku King Ruo. Aku adalah orang yang akan memenggal kepalamu," ucapnya dengan seringai dingin sambil melepaskan rantai emas dengan lilitan petir yang berusaha merangsek memasuki kekuatan jiwanya. "Bajingan, apa kau ingin mati? Aku Mogui Yi putra mahkota. Putra mahkota, kau sekarang hanya bangkai hidup,"
Tahukah kau bahwa racun tanpa warna yang telah aku campurkan pada minumanmu sebelumnya telah menguasai tubuhmu, ucap King Ruo dengan senyum dingin. Siapa kau sebenarnya? Ucap sang pangeran berusaha mengalihkan perhatian King Ruo sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. Namun belum sempat Mo Guiyi menggunakan benda tersebut, tiba-tiba tubuhnya terlempar ke dalam dunia lain. King Ruo tersenyum kecil sambil memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa King Ruo, Mo Guiyi yang telah terlempar ke dalam penjara barat begitu terkejut saat melihat Mo Guiying, Mo Guimao dan pelayan setianya, Yin Mei ternyata juga berada di dalam ruangan itu dan terikat dengan rantai hitam yang sama. Adik Ying, ternyata kamu juga ada di sini. Kakak, jangan berpura-pura baik padaku, jawab sang adik dengan tatapan sinis. Adik Ying, kamu, kakak, aku sudah lama tahu kakak sangat menginginkan kematianku. Alasanku mengatakan hal ini adalah karena kita berdua akan mati di tempat ini, dan tidak perlu lagi ada rahasia di antara kita. Benar, aku sangat menginginkan kematianmu, tapi apakah itu penting? Mengapa kita tidak berusaha dan mencari cara untuk melarikan diri dari tempat ini, ucapnya dengan tatapan serius. Mo Guiying dan Mo Guimao tertawa terbahak-bahak. Tidak heran ayah memiliki keinginan untuk menggantikan kedudukan kakak sebagai putra mahkota, ternyata kakak benar-benar bodoh. Jangankan untuk lari dan pergi, melepaskan diri dari rantai-rantai hitam ini saja sudah tidak bisa. Apa, kakak, selama ini ayah sangat menyesal menjadikanmu sebagai putra mahkota. Menurutnya, kakak adalah orang yang lemah dan benar-benar naif. Tidak mungkin, teriak sang kakak histeris. Benar, kau tidak mungkin bisa keluar dari dunia jiwaku ini, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di tempat itu menatap Mo Guiyi yang histeris. Kau, siapa kau sebenarnya? Teriak sang kakak pangeran dengan sangat panik. Kau akan tahu, ucap King Ruo santai, lalu mencengkeram lehernya. Sus, rantai jiwa yang melilit kekuatan jiwa Mo Guiyi bereaksi. Dengan perlahan King Ruo lalu menyerap kekuatan jiwa dan kekuatan darahnya. Hentikan, ucapnya terbata-bata sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian, King Ruo lalu melepaskan cengkramannya sambil menghancurkan dantiannya. Teriaknya kesakitan, marah dan sedih saat kultivasinya sebagai kultivator Dewa Langit tingkat puncak dilenyapkan seketika. Dengan santai King Ruo mengambil cincin penyimpanan yang ada di jarinya dengan paksa. Bunuh aku, teriaknya murka. Tenanglah, saatnya akan tiba, ucap King Ruo santai sambil meninggalkan ruangan itu dan keluar dari dunia jiwa. King Ruo muncul kembali di dalam kamar sambil mengubah tampilan wajahnya dengan menggunakan wajah Mo Guiyi. Mo Guiyi ini ternyata lebih lemah dan naif dari Mo Guiying, yang sangat licik dan jahat. King Ruo membatin sambil memeriksa pengetahuannya dengan teknik perubahan bintang. Dari pengetahuan itu, King Ruo menyadari bahwa permusuhan kedua pangeran ternyata sudah hampir pada titik klimaksnya. Ini sangat menarik, batinnya lalu meninggalkan kamar. Dengan tampilan Mo Guiyi, King Ruo terus berjalan menuju kediaman Menteri Xi Yansu, menteri kepercayaan Mo Guiying, yang selama ini terus mendorong Mo Guiying menjadi penerus kaisar dan menggantikan Mo Guiyi. Saat melewati jalan utama menuju istana kediaman Mo Guiying, King Ruo bertemu dengan Jenderal Yin Sa dan Jenderal Si Beng yang baru kembali dari istana tersebut. Putra mahkota, ucap mereka berdua gugup. Jenderal, kalian berdua, ucapnya pura-pura heran, dengan kening berkerut. Pangeran, kami berdua baru saja dipanggil Menteri Xi Yansu. Oh, baiklah, kalian berdua ikut aku. Baik putra mahkota, ucap mereka sambil mengikuti King Ruo dengan keringat dingin. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Xi Yansu. Putra mahkota, ucapnya sambil mempersilakan King Ruo, Yin Sa dan Si Beng memasuki aula istana dengan keringat dingin. Terima kasih menteri, ucap King Ruo sambil duduk dengan tenang. Xi Yansu dan kedua jenderal itu terdiam dengan perasaan tidak menentu, menatap King Ruo yang tersenyum santai. Putra mahkota, hal apa yang membawa Anda mendatangiku malam-malam begini?
Tanya sang menteri. Menteri, aku juga ingin tahu tujuan Anda memanggil kedua jenderal kepercayaanku. Oh, jenderal kepercayaan adikku, ucapnya dengan tatapan dingin. Putra mahkota, ucap mereka bertiga berlutut. Apa yang kalian lakukan? Putra mahkota, jangan salah paham. Aku memanggil mereka hanya untuk menanyakan keadaan Anda dan mengabari pekerjaan kami yang saat ini mengalami jalan buntu, ucap mereka dengan keringat dingin. Oh, lalu mengapa tidak menghubungiku secara langsung? Lalu mengapa kalian begitu ketakutan? Putra mahkota, aku, ucap Yin Yansu menjeda kata-katanya, ragu. Sudahlah, tujuanku kemari adalah untuk memberitahu keberadaan adikku yang saat ini telah menjadi sampah, ucapnya dengan nada penuh kebencian. Putra mahkota, maksud Anda? Tunggulah beberapa hari lagi, orang-orangku akan datang membawanya. Yinsa, Sibeng, aku sangat kecewa pada kalian berdua, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu dengan kemarahan yang luar biasa. Sibeng dan Yinsa hanya bisa terdiam menatap punggung King Ruo yang semakin menjauh. Menteri, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yinsa dengan raut wajah panik. Tenanglah, serahkan padaku. Selama Pangeran Moguiyi tidak melakukan penyerangan, kalian tetap tunjukkan sikap biasa-biasa saja, dan lakukan tugas kalian dengan baik. Baik menteri. Akhirnya dia menunjukkan belangnya, ucap sang menteri dengan tersenyum sinis. Menteri benar, ternyata hilangnya Pangeran Moguiying, dan Menteri Mogui Mao adalah ulahnya, ucap Yinsa berpendapat. Setelah berbincang-bincang cukup lama di tempat itu, kedua jenderal yang berkhianat tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Putra mahkota, aku akan mematahkan taringmu itu, si Yansu membatin. Di tempat lain, King Ruo terus melangkahkan kakinya kembali menuju kediaman putra mahkota dengan seringai dingin. Saat tiba di dalam kamar, King Ruo lalu beristirahat dengan tenang, sambil memikirkan rencana selanjutnya. Pagi hari, King Ruo masih berada di dalam kamarnya. Bahkan seharian itu dia tidak keluar dari kamarnya. Hari kedua, King Ruo tetap berada di dalam kamar itu, sedangkan beberapa pasang mata mulai mengawasi keberadaannya. Sudah 2 hari ini dia tidak meninggalkan istana. Sedangkan isu itu telah terdengar oleh Yang Mulia Kaisar. Tunggu dan awasi pergerakannya. Beberapa pasang mata yang mengawasi kawasan istana para pangeran itu terus berbincang-bincang dari tempat persembunyiannya dengan santai. Di dalam kamar, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa dan terus membuat ratusan butir pil peledak energi Baoza dan pil awan emas dalam jumlah yang banyak. Tengah malam, King Ruo mengakhiri tindakannya lalu beristirahat sejenak. Semoga pil ini cukup, batinnya lalu keluar dari dunia jiwa sebentar untuk menemui Tao Tao yang berjaga. Setelah memastikan situasi di dalam kamar baik-baik saja, King Ruo kembali memasuki dunia jiwa. Waktunya naik tingkat, ucapnya mulai mengedarkan teknik kultivasi jiwa dewa, dan teknik penghampaan diri. Dengan perlahan menyerap satu persatu, hingga puluhan pil peledak energi Baoza dan pil awan emas. Setelah cukup lama, ledakan energi spiritual dari puluhan pil yang diserap mulai mengedar ke seluruh tubuh dan berkumpul di lautan dantiannya. Trar, ledakan energi petir hitam keemasan mulai mengitari tubuhnya. Wung, Phoenix petir dan naga emas ilahi muncul di belakang tubuhnya, berevolusi dengan bentuk roh yang semakin nyata dengan bulu dan sisik setajam pisau. Trar, ledakan petir hitam keemasan mengitari di dalam tubuhnya yang semakin mendominasi. Menjelang pagi, wus, ledakan energi itu melewati puncaknya bersamaan dengan aura dewa surga tingkat menengah merembes keluar dari tubuhnya. Dengan tenang, King Ruo memperbaiki pondasi kultivasinya. Saat hari benar-benar pagi, tiba-tiba Tao Tao memanggilnya untuk segera keluar dari dunia jiwa. Tao Tao, ada apa? Penguasa, ucapnya sambil menatap pintu kamar. Ada begitu banyak aura mendekat, batinnya sambil menyimpan Tao Tao ke dalam dunia jiwa. Setelah Tao Tao kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu pura-pura tertidur. Tidak lama kemudian pintu kamarnya diketuk. Putra mahkota, Yang Mulia meminta Anda datang menghadap. Baik,
jawab King Ruo sambil membuka pintu kamar. Saat King Ruo keluar dari kamar, hari sudah menjadi pagi. Itu adalah hari ketiga King Ruo berada di dalam kamar. Dengan tenang, King Ruo melangkahkan kakinya menuju istana utama Dankang. Permainan dimulai, batin King Ruo. Aula istana. Beberapa menteri dan beberapa jenderal kepercayaannya dan jenderal yang mendukung Mo Guiying sudah menunggu. Kedatangan King Ruo di dalam istana disambut dengan tatapan asing dari semua orang. Hormat pada putra mahkota, ucapnya berbasa basi, dengan sikap yang penuh kepura-puraan. King Ruo menganggukkan kepala, dengan santai, dia lalu duduk pada kursi yang telah disiapkan secara khusus untuknya. Tidak lama kemudian, Mo Guitufu dengan jubah perak hitam bergambar kalajengking perak berekor 9 memasuki aula istana, menatap semua orang dengan tatapan dingin. Yang mulia Kaisar, ucap semua orang berlutut, kecuali King Ruo yang berdiri dari kursinya. Dengan tatapan tidak bersahabat, Mo Guitufu duduk pada tahtanya. Bangunlah, ucapnya dengan sikap yang benar-benar mendominasi. Matanya yang tajam menatap King Ruo dengan dingin. Mo Guiyi, orang-orangku mendengar bahwa kamu telah mengetahui keberadaan Ying Er, ucapnya dengan suara serak. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Para menteri dan para jenderal yang ada, menatap King Ruo yang saat ini menjadi pangeran Mo Guiyi dengan tatapan tajam. Apa yang terjadi? Mengapa Yang Mulia memanggil putra mahkota dengan cara yang demikian? Ucap mereka dalam hati membatin, dan berbicara dengan yang lainnya melalui telepati. Ayah, mengapa? Ucapnya menjeda kalimatnya menatap semua orang dengan sedih. Cepat katakan, ucap Mo Guitufu membentak. King Ruo yang menyamar sebagai Mo Guiyi terdiam sesaat lalu mengeluarkan mahkota emas, dan melepas cincin materai kekaisaran. Ayah, sebagai orang yang tidak dibutuhkan, aku tidak perlu memberi penjelasan. Aku hanyalah duri dalam daging dan sampah yang naif, ucapnya lalu meletakkan mahkota dan cincin di hadapan Mo Guitufu. Mo Guitufu memincingkan matanya. Apakah kamu menentangku? Ayah, selama ini apakah aku pernah melawanmu dan menentangmu? Semua orang terdiam, bahkan Mo Guitufu yang terlibat semakin murka. Oh, ternyata kamu mulai berani, ucapnya dengan seringai dingin. Ayah, aku terlalu bodoh memaklumi niatmu yang sudah lama tidak menginginkan diriku. Hari ini aku menyadarinya, dan ayah benar-benar membuktikannya. Ayah, aku sadar diri. Oleh karena itu aku menyerahkan semua yang telah ayah berikan padaku. Adapun keberadaan adikku Ying Er, aku tidak tahu akan hal itu, karena selama beberapa hari ini, aku selalu berada di dalam kamar berkultivasi. King Ruo menjeda kata-katanya sambil menatap Yin Yansu, Si Beng dan Yin Sa. Ayah, aku mengundurkan diri, ucapnya sambil meninggalkan ruangan itu. Berhenti, teriak Mo Guitufu murka. King Ruo yang menyamar sebagai Mo Guiyi itu, terus melangkahkan kakinya tanpa menghiraukan teriakan tersebut. Melihat tindakan King Ruo yang semakin berani dan mengabaikannya, membuat Mo Guitufu benar-benar sudah tidak dapat menahan diri. Tangkap dia, teriaknya keras. Beberapa prajurit elit kekaisaran tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu dan menahan King Ruo. Pangeran, maafkan kami, ucapnya dengan sikap hormat lalu membawa King Ruo kembali. King Ruo hanya menganggukkan kepala, lalu mengikuti prajurit tersebut. Di dalam aula istana, King Ruo diminta berdiri, dan dijaga oleh beberapa prajurit, dan diperlakukan sebagai seorang penjahat. Mo Guitufu benar-benar menunjukkan rasa tidak senangnya, menatap King Ruo dengan tajam. Jawab pertanyaanku, setelah itu kamu boleh pergi. Baik ayah, ucapnya dengan ekspresi sedih. Di mana adikmu, dan katakan padaku. King Ruo menggelengkan kepala. Ayah, maaf, aku benar-benar tidak tahu. Jika aku sudah tahu, aku sudah pasti akan mengabari ayah, ucap King Ruo. Mo Guiyi, aku sudah lelah melihat kepura-puraanmu. King Ruo terdiam, menatap Mo Guitufu dengan senyum masam. Berpura-pura. Bukankah ayah juga melakukannya? Selama ini ayah hanya menyenangkan hatiku dengan memberikan status putra mahkota padaku.
Sedangkan hak istimewa yang sesungguhnya dimiliki oleh adikku, yang justru melebihi statusku. Pangeran, jaga sikapmu, ucap Yin Yansu tegas. Yin Yansu, jaga sikapmu. Walaupun sekarang aku bukan apa-apa, tetapi aku tetaplah seorang Mogui. Aku berbicara seperti ini sebagai bentuk kekecewaanku. Aku adalah putranya yang sepanjang waktu bersamanya dan dia lebih tahu bagaimana aku memperlakukan dirinya dan adik-adikku. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal yang sangat kejam padaku, ucapnya sambil menggelengkan kepala. Mengapa hanya aku yang dibodohi? Jika dari awal ayah tidak menginginkanku, mengapa tidak melemparku keluar dari istana, sama seperti adik kedua dan yang lainnya, ucap King Ruo. Kamu, ucap Mogui Tufu sambil melotot. Ayah, aku benar-benar tidak tahu keberadaan adikku. Namun aku ingin tahu dari siapa ayah mengetahui bahwa aku memiliki informasi itu. Tanya King Ruo dengan kemarahan. Mogui Tufu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Mogui, katakan saja, ucap seorang menteri. Paman Moguinan, kabar burung akan menjadi sampah jika itu diterima oleh mereka yang bijaksana, tetapi akan menjadi hal yang berbeda jika itu diterima oleh orang bodoh, ucap King Ruo. Wung, ledakan aura pembunuh muncul dari tubuh Moguinan. Bajingan, apa kamu mengatai ayahmu adalah kaisar bodoh? King Ruo menggelengkan kepalanya lalu menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu, dan terutama mereka yang berasal dari klan Mogui. Suatu saat kalian akan memahami kata-kataku ini, hingga hari di mana kehancuran klan Mogui itu tiba, barulah kalian menyadarinya, tetapi saat itu tiba, semuanya sudah terlambat. Mogui, apa kamu ingin menghancurkan klan Mogui? Ucap sang menteri dengan tatapan tajam. Paman Nan, jangan memandang rendah diriku. Aku bukan orang bodoh yang naif. Kekuatan klan Mogui ini telah dibangun oleh para leluhur dan ayahku dengan keringat dan darah. Bagaimana bisa aku menghancurkannya? Bahkan niat itu sedikit pun tidak terbersit dalam pikiranku. Kamu, Nan, cukup. Mogui Tufu memotong pembicaraan. Paman Mogui Nan, aku yakin ayahku akan mendengar kejujuranku, dan kata-kata darah dagingnya sendiri, daripada mereka yang mengatakan informasi palsu itu, ucapnya sambil menatap Yin Yansu dan rombongannya. Yin Yansu dan beberapa para menteri dan jenderal yang berada dalam ruangan itu terdiam dan berusaha bersikap santai. Bajingan, ternyata selama ini dia menjebak dan berusaha menghancurkan semua orang yang menentangnya dengan melibatkan kaisar secara langsung. Aku tertipu. Yin Yansu membatin menatap King Ruo dengan kesal. Ayah, aku sudah bukan siapa-siapa lagi, aku akan pergi, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, Mogui Tufu tiba-tiba mengusir semua orang dengan kasar. Tanpa menunggu perintah kedua kalinya, semua orang di dalam ruangan itu lalu membubarkan diri. Setelah semua orang pergi, Mogui Tufu lalu memanggil pasukan rahasianya. Pergi dan selidiki Yin Yansu beserta orang-orangnya. Perintah sang kaisar. Baik yang mulia kaisar, ucap mereka langsung meninggalkan tempat itu. Mogui Tufu duduk sambil mengurutkan keningnya. Benar. Aku terlihat begitu bodoh mempercayai informasi Yin Yansu begitu saja, ucapnya sambil menatap mahkota emas dan cincin materai putra mahkota yang ada di hadapannya. Aku tahu kamu naif, tapi kamu memang jujur, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo meninggalkan kawasan istana lalu keluar dari kota Dankeng menuju wilayah barat dengan kecepatan tinggi sambil meninggalkan jejak aura dengan sengaja, sehingga dari jauh, dia dapat merasakan kehadiran beberapa sosok yang terus mengawasi pergerakannya. King Ruo terus bergerak sepanjang hari. 3 hari kemudian, menjelang malam King Ruo tiba di kawasan Gunung Angin Selatan, yang merupakan salah satu titik pelarian yang dijaga oleh Li Hui. Di lembah gunung itu, King Ruo dengan tenang menuju tepi sungai dan beristirahat di tempat itu. Sesekali dirinya merebahkan diri sambil menatap langit malam. Setelah cukup lama bertindak seperti orang bodoh dan putus asa,
King Ruo melepaskan jubah kekaisaran yang dia gunakan dan melemparnya ke dalam sungai, lalu menggunakan pakaian biasa. Setelah cukup lama di tempat itu, King Ruo lalu menuju pohon besar yang tidak jauh dari tempat itu dan beristirahat di bawahnya. Dari jauh, beberapa sosok yang terus mengawasi pergerakan King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Putra mahkota terlihat begitu putus asa, ucap salah satu dari mereka. Benar, aku sedikit kasihan padanya. Dia bahkan benar-benar telah memutuskan hubungannya dengan kekaisaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap awasi tindakannya, dan laporkan pada Yang Mulia Kaisar dengan rinci. Di bawah pohon, King Ruo tersenyum santai sambil mengirim pesan pada Lin Ran dan yang lainnya untuk bersiap-siap. Pagi harinya, King Ruo masih berada di lembah itu, tanpa bergerak sedikitpun. Di atas alas sederhana, King Ruo tertidur santai. Dia yakin, karena beberapa sosok yang mengawasinya itu, tidak akan membiarkan hewan buas mengganggunya. Siang hari, King Ruo merasakan aura yang sangat kuat bergerak mendekatinya. Dia berpura-pura terbangun, sambil mengirim pesan pada Lin Ran dan Yan Xiaoer untuk bersiap-siap. Baru saja dirinya selesai mengirim pesan jiwa, Mogui Tufu tiba dan mendapati King Ruo yang terbaring lemah. Akhirnya si kalajengking hitam itu keluar dari kota Dankeng. King Ruo membatin senang menatap Mogui Tufu dengan tatapan sedih. "Ir, kamu," ucap Mogui Tufu ramah. "Ayah," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Ir, ayah minta maaf." "Kembalilah," ucapnya sambil berniat memberikan mahkota dan cincin materai putra mahkota. "Ayah, maaf. Aku sudah membuat keputusan, dan aku tidak ingin merusak harga diriku," ucapnya sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi aku terlalu naif dan menganggap diri terlalu tinggi. Aku bahkan lebih lemah dari adik-adikku." Mogui Tufu terdiam sesaat, menatap King Ruo dengan lekat. "Ini bukan tentang kekuatan, tetapi ini berbicara tentang harga diri dan nama klan Mogui. Ayah, jujur dari awal aku melakukannya karena aku kecewa padamu, namun aku menyadarinya setelah aku meninggalkan aula istana. Jika adikku kembali, berikan saja padanya dan ayah juga dapat membuat acara penobatan putra mahkota kekaisaran yang baru," ucapnya dengan wajah serius. Ayah," ucap sang kaisar menatap King Ruo dengan sedih. "Ayah, aku sudah benar-benar tidak menginginkan tahta dan kekuasaan. Aku hanya ingin bebas dan menjalani kehidupanku sebagai orang biasa." Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Mogui Tufu mendapat berita bahwa kekacauan telah terjadi di kota Dankeng. Sesuatu yang telah terjadi, dengan wajah khawatir. "Ayah, ada apa?" "Ibu kota dimasuki oleh ratusan hewan buas tingkat dewa surga," ucap kaisar dengan wajah serius. Bagaimana mungkin? Apakah mereka?" "Sebelumnya aku meminta beberapa prajurit jubah perak hitam untuk menyelidiki Yin Yansu dan orang-orangnya. Mungkin kekacauan itu adalah reaksi dari mereka yang menolak untuk diinterogasi." "Apa, ayah, apa yang harus kita lakukan?" tanya King Ruo pura-pura terkejut dan heran. "Aku juga tidak yakin, tetapi saat ini masih ada 4 hewan pelindung yang berjaga. Sebaiknya kita harus pergi sekarang juga," ucap sang kaisar. 4, itu berarti 3 lainnya mengikutinya. King Ruo membatin, karena tidak merasakan kehadiran hewan pelindung di sekitar tempat itu. "Baik," ucap King Ruo terbata-bata. Namun saat mereka akan bergerak, tiba-tiba ledakan energi muncul dari puncak gunung bersamaan dengan munculnya 10 kultivator dewa surga dan seorang kultivator dewa langit puncak. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.